Gunung Lawu atau Tujuh Puncak Pulau Jawa. Gunung Lawu sering sekali dikaitkan dengan kisah-kisah mistis di dunia pendakian. Sampai saat ini, masih juga belum ditemukan asal-usul mengapa gunung ini bisa terkenal sebagai gunung angker di Pulau Jawa. Tapi satu hal yang pasti, kisah di balik Gunung Lawu ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang terakhir, Prabu Brawijaya kelima. Lawu, the final step of Brawijaya V, the fallen kingdom of Majapahit. Perjalanan kali ini kita start dari stasiun Tangerang, di mana biasanya kita melakukan perjalanan hanya berdua. Namun pada trip kali ini sepertinya agak sedikit berbeda, karena perjalanan kali ini sama seperti perjalanan pada saat ke Gunung Prau. Kita menggunakan jasa open trip, dan masih sama seperti biasanya, kita harus kumpul di Rumah Sakit UKI yang ada di Cawang. Dan yang menjadikan perjalanan kali ini berbeda, kita bergabung dengan kelompok tenda yang lain. Jadi yang pertama ada satu tenda, itu berisi gua sama Rian, dan tenda satunya lagi berisi 5 orang. Oke, langsung aja gua kenalin ke kalian 5 orang tersebut. Yang pertama, ada si Hamzah dari Tangerang. Terus yang kedua dan ketiga itu ada Ilyas sama Uzi, dia dari Cianjur. Dan 2 yang terakhir itu ada Farhan sama Fikri. Nah, mereka 2 ini kembar nih, tapi dari Tangerang juga. Dan yang terakhir ada gua sama Rian, dia ini temen gua yang biasa gua ajak buat naik gunung. Sebelum gua lanjut ceritanya, gue minta tolong ke kalian buat subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan bisa share keseruan perjalanan kita. Terima kasih semuanya. Dia mah iseng tolong gua lagi tidur di videoin monyet. Gua ngaji jam 4 lagi monyet, dia bikin aja jam 1. Lagunya apa lagunya? Ih, monyet lagi tidur gua. Akhirnya setelah 18 jam perjalanan, kita sampai juga di base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Ya benar, kalian gak salah denger, 18 jam. Kita dari Tangerang ke Karanganyar, Jawa Tengah membutuhkan waktu 18 jam karena bis kita mogok di jalan di area Cirebon. Karena kita sampai di base camp udah kesorean, kita memutuskan untuk start pendakian kita di besok harinya, karena waktu sudah tidak memungkinkan. Hanya tersisa sekitar 2 jam sebelum maghrib tiba. Belum mulai? Ini baru mulai. Untuk trip kali ini kita dibagi menjadi 2 kubu. Ada yang tektok dan ada yang camp. Dan kita sepakat untuk 2 kelompok ini kita memutuskan untuk camping dan akan memulai pendakian jam setengah 7 pagi. Sedangkan yang tektok akan melakukan pendakian jam 2 dini hari. Naik gunung sariawan gimana? Alasan kami untuk camping adalah
karena sayang sekali momennya, apalagi kalau kami mengingat perjuangan kami sampai ke sini. Dan kami juga ingin menikmati bagaimana suasana trek dan puncak Gunung Lawu. Walaupun demikian, kami tahu puncak tidak akan kemana, karena dimanapun puncaknya akan tetap berada di Bogor, Jawa Barat. Lebaran doang. Daging sampai udah seminggu. Itu lagi ya makan daging geprek. Nih. Itu lagi ya. Tuh. Ulangi, coba ulangi. Ulangi. Ayam geprek. Jadi sebelum kita melakukan pendakian di besok hari, kita akan nginep 1 malam di base camp ini. Dan ini kita lagi makan rame-rame. Nah, kalau ini si Hamzah lagi tidur. Gila sih, ini habis 18 jam perjalanan. Dia tepar langsung. Jam 5:07, rombongan sudah pada bangun. Mereka langsung bersiap-siap untuk melakukan pendakian di pagi ini. Seperti cerita di awal, bahwa kelompok gua ada 7 orang, terdiri dari 2 tenda. Dan ini kita lagi berbagi logistik untuk dibawa ke puncak Gunung Lawu. Kita mulai pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto jam 6:50 pagi. Berharap bisa sampai puncak dengan selamat dan tidak terburu-buru saat pendakian. Untuk formasi pendakian kali ini, di depan ada si kembar Farhan sama Fikri, di belakangnya ada Ilyas. Kemudian di belakangnya Ilyas ada Hamzah, terus ada Sirian, baru ada gua yang terakhir. Nah, kalau si Uzi karena dia masuk rombongan panitia, jadi dia berangkat paling akhir sebagai swiper. Untuk trek awal pendakian lewat Candi Ceto, treknya pertama kita bertemu dengan anak tangga yang lumayan banyak banget. Di sini kita juga bisa bertemu dengan wisatawan yang ingin berkunjung ke Candi Ceto dan Candi Kete. Setelah melewati pos pendakian, tidak lama dari situ kita akan bertemu dengan gerbang selamat datang pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Di situ kita mulai berdoa untuk keselamatan kita masing-masing. Langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa nih slogannya nih, apa nih? Slogannya apa dulu nih? Woi, bingung nih. Cerah banget lagi. Iya, cerah banget dia dong. Ayo. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa dulu? Hancur. Ayo goreng nih. Ayo. Sini apa? Lanjut. Satu, dua, tiga. Lanjut. Yes. Atas yang kamarnya. Nah. 1, 2, 3. Berdoa kan? Iya nih, fotonya. Berdoa. Perkanan ya, perkanan.
Mau kemana bos? Kita ke Gunung Lawu. Kita mau makan oseng babi makcawan. Bawa babinya gak? Ini kita. Setelah pos pendakian tadi, kita melewati medan setapak. Ini berbahan semen. Kagak anjir. Di jam 7:08 akhirnya kita sampai di Candi Kete, di mana Kete itu memiliki arti kera. Nama Kete diberikan oleh masyarakat karena dulunya tempat ini sering dijumpai banyak kera. Candi ini dibangun pada akhir kekuasaan Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16. Pada anak tangga paling bawah terdapat arca kura-kura. Arca kura-kura tersebut dikaitkan dengan cerita Samudra Mantana dalam mitologi Hindu. Samudra Mantana berkisah tentang pengadukan lautan susu menggunakan Gunung Mandra sebagai tongkat pengaduknya. Hal ini dilakukan oleh para dewata bekerja sama dengan Asura untuk mendapatkan air keabadian atau Tirta Amerta. Dalam pendakian jalur via Candi Ceto, ada beberapa pos pendakian yang akan kita lewati. Antara lain, pos 1 Mbah Branti, pos 2 Brakseng, pos 3 Cemorodowo, pos 4 Penggi, pos 5 Bulak Peperangan, pos 6 Gupakan Menjangan, Pasar Dieng, Hargo Dalem, dan Puncak Lawu Hargo Dumilah. Gunung Lawu termasuk ke dalam 10 list gunung tertinggi di Pulau Jawa, tepatnya pada peringkat ke-6 dengan ketinggian 3.265 mdpl. Ketika Kerajaan Majapahit berada pada keruntuhan, Sang Prabu mengasingkan diri untuk mokso dan menyendiri. Pada suatu malam, Sang Prabu mendapatkan petunjuk bahwa kelak Majapahit akan runtuh dan akan digantikan oleh Kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah, anaknya sendiri. Sang Prabu memutuskan untuk keluar dari istana bersama abdinya yang setia, Ki Sabdo Palon. Sebelum sampai di puncaknya, mereka bertemu dengan 2 orang kepala dusun yang bernama Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Mereka mengikuti Raja Brawijaya bersama-sama karena tidak tega melihat rajanya sendirian dalam kesedihannya, dan mereka terus berjalan menuju puncak Hargo Dalam. Sampai di pos 1. Sebelum kita masuk ke pos 1, ini ada warung di dekatnya. Kita mampir dulu buat sarapan di sini. Ini baru mau ke pos 1, hampir di pos 1. Makan tuh ada pisang, es, semangka, minuman. Baca nih. Menerima jasa porter tapi tidak menerima jasa mampu rindu. Mencetin HP mereknya BlackBerry. Sambil nunggu pesanan kita datang, ini kita lihat adiknya lagi motongin daun bawang. Lanjut dari warung ke pos 1. Jam 8:08. Treknya kayak gini tanah. Di tengah perjalanan, sang raja berkata pada abdinya yang setia bahwa sudah saatnya ia mundur diri dari permasalahan dunia ini. Sang raja mengangkat Dipa Manggala menjadi penguasa Gunung Lawu. Dia diberi kekuasaan untuk membawahi semua makhluk goib yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai Gunung Wilis,
dari selatan sampai pantai selatan, dan dari utara sampai pantai utara. Abdi ini diberi gelar Sunan Gunung Lawu. Istirahat dulu bang. Di jam 8:13 menit, akhirnya kita sampai di pos 1 Mbah Branti. Di pos ini terdapat saung terbuat dari kayu dan memiliki tempat duduk di bawahnya. Kita bisa istirahat di sini saat kita melintasi pos 1 ini. Sementara abdinya yang lain, yang bernama Wangsa Manggala, diangkat sebagai patihnya dan diberi gelar Kiai Jalang. Setelah Prabu Wijaya menyampaikan pesan kepada pengikutnya, lalu sang Prabu menghilang. Bahkan jasadnya sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Akhirnya di jam 9:06 kita sampai juga di pos 2. Dan nama pos 2 ini adalah Brakseng. Hampir sama seperti di pos 1, di pos 2 ini memiliki gazebo yang terbuat dari kayu. Lanjut ke pos 3 dari pos 2, jalannya kayak gini. Ini jam 9:08. Ini tadi pos 2 di situ. Rame. Kita lanjut sebentar aja karena teman-teman udah pada duluan berempat dia. Gua di belakang berdua tadi. Soalnya mau ke pos 1 tuh sarapan dulu kan buat isi tenaga. Jadi ini kita ketinggalan jauh. Dengan keputusan yang menyedihkan tersebut, Ki Sabdo Palon tak kuasa menahan kesedihan sang Prabu. Ia pun pamit untuk berpisah dengan sang Prabu dan naik ke Hargodumiling. Ki Sabdo Palon juga ingin pamit meninggalkan dunia ini. Ia ingin pergi mokso ke puncak Hargodumiling dan meninggalkan sang Prabu di sini. Sabdo Palon menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa.